Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Sofia, NIM 2004010250. Perkenalkan, nama saya Sinti Anggreni, NIM 2004010242. Kami dari kelas EKIS 4I akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, di mana materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai bentuk organisasi perusahaan syariah. Baik, langsung saja kita beralih ke pemaparan materinya. Bentuk organisasi bisnis dalam perusahaan syariah. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan menjadi perusahaan perseorangan dan persekutuan. Perseroan. 1. Perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan format organisasi bisnis yang paling sederhana, yang hampir ada dalam setiap sistem ekonomi non-sosialis. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Bentuk perusahaan perorangan ini pada umumnya kecil, tetapi merupakan bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Perusahaan jenis ini merupakan bentuk usaha pelaksanaan bisnis tertua yang terus berkembang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan hidup sosial dan ekonomi. Persekutuan atau syirka. Definisi persekutuan atau partnership adalah salah suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba atau kerugian dari suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seluruhnya atau salah satu dari mereka sebagai pengelola atas yang lain. B. Pembagian keuntungan dan kerugian. Di dalam syirka, keuntungan yang akan diberikan di antara para pihak atau mitra diatur sesuai perbandingan ratio yang disepakati. Namun dalam masalah kerugian yang terjadi akan dibebankan kepada para mitra sesuai dengan modal yang diinvestasikan. C. Hak-hak kewajiban para mitra usaha. Hak-hak untuk mitra sebagai berikut. 1. Setiap mitra memiliki hak untuk menjual barang-barang dengan kredit tanpa harus memperoleh izin tertulis dari mitra lainnya dan seluruh mitra. 2. Masing-masing mitra berhak untuk menerapkan semua hak yang dimiliki dan melaksanakan semua aktivitas bisnisnya sebagai bagian dari usaha tersebut. 3. Masing-masing mitra memiliki hak untuk mendapatkan keuntungannya yang kemudian dapat dipakai untuk menjalankan bisnis independen, namun tanpa persetujuan pihak lain terhadap pengelolaan bisnis tersebut. D. Pemutusan hubungan kerjasama. 1. Adanya kesepakatan jika salah satu dari kedua pihak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atas kepentingan-kepentingan pihak lain. 2. Salah satu pihak meninggal dunia, gila dan tertimpa sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. 3. Periode masa kontrak telah habis. 4. Pekerjaan atau tujuan dari adanya hubungan kerjasama ini telah terrealisasi. Berikutnya, 3. Mudharabah. Definisi. Mudharabah adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan modal investor kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan suatu bisnis, atau mudharib dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. B. Pengalokasian keuntungan dan kerugian. Pengalokasian keuntungan dan kerugian. Pengalokasian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan pengalokasian kerugian yang terjadi dalam bisnis mudharabah adalah ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal dan tidak ditangguhkan kepada pihak pengelola. Berikutnya bagian C. Hak-hak pengelola. 1. Hak mengelola atau membawa modalnya sendiri dalam bisnis tersebut. 2. Hak untuk memperoleh modal dari pihak ketiga untuk menjalankan bisnis mudharabah dan lain-lain.
D. Konsep mudharaba ganda. Mudharaba ganda adalah seseorang yang memperoleh keuntungan dari bisnis mudharaba dan keuntungan itu diberikan kepada pihak ketiga untuk menjalankan bisnisnya. E. Mudharaba dan kewajiban. Satu, kewajiban pemegang saham adalah dapat menyediakan modal yang akan digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut. 2. Jika pihak pengelola bisnis mudharaba membeli barang secara cicilan melebihi total modal yang ada melalui persetujuan pemilik modal, maka kedua-duanya bertanggung jawab untuk melunasi utang yang ada tersebut dan lain-lain. Berikut adalah definisi dan karakteristik bentuk-bentuk organisasi bisnis tersebut yang disertai dengan tinjauan kontrak syariah yang mendasarinya. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Karakteristik usaha perseorangan. Yang pertama, memadukan harta pribadi dan aset bisnis dari seorang individu dalam bisnisnya. Yang kedua, dalam hal perizinan, usaha relatif mudah didirikan dan paling mudah untuk merintisnya. Yang ketiga, usaha ini mengandung kewajiban yang tidak terbatas bagi individu tersebut, yang merupakan eksposur harta pribadi terhadap utang bisnisnya. Yang keempat, kelangsungan usaha ini relatif mudah terhenti. Dan yang terakhir adalah pendapatan memiliki resiko yang cukup sulit untuk memperoleh dana dari pasar keuangan. Yang kedua adalah usaha pola kemitraan. Usaha pola kemitraan adalah perjanjian antar perorangan untuk memadukan modal dan bakat atau keahlian mereka dalam sebuah bisnis. Usaha dalam bentuk ini dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Kemitraan modern memiliki kemiripan dengan usaha-usaha yang dijalankan pada masa klasik, yaitu usaha dengan pola mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga adalah perseroan. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya yang disebut pemegang saham. Menurut PSAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas, dinyatakan bahwa modal PT terdiri atas saham dan tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal yang disetor apabila PT telah disahkan Menteri Kehakiman. Dalam pemisahan manajemen dan kepemilikan tersebut, pemegang saham tidak memilih dewan direksi dan dapat menunjuk manajemen senior. Yang keempat adalah perbandingan mudharabah, musyarakah, dan perseroan. Perbandingan antara mudharabah dan musyarakah dari jumlah aspek, yaitu rasio keuntungan, potensi kerugian, kewajiban pemodal, perubahan aset, dan likuiditas investasi. Dan yang kelima adalah pemisahan kepemilikan dan agensi problem. Kepemilikan dari manajemen, yaitu pihak manajer bertindak sebagai agen dari pemilik atau prinsipal yang dapat menimbulkan agensi problem atau masalah keagenan, yaitu terdapat kemungkinan manajer tidak melakukan keputusan dan tindakan yang terbaik sesuai dengan kepentingan pihak pemilik. Jika dibandingkan antara mudharabah, musyarakah, dan perusahaan modern, maka bentuk mudharabah yang terutama dikritik mengandung beberapa masalah keagenan yang relatif tinggi, ketika penyedia dana menanggung semua kerugian dan kasus laba negatif. Hal itu mungkin dianggap bukan dalam posisi mewajibkan manajer untuk mengambil tindakan yang sewajarnya atau menyerahkan segenap usaha yang diperlukan untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Karena itu, ada kemungkinan manajer memanfaatkan situasi seperti ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Thank you for watching.